Yang benar itu seperti apa? Apa memang yang punya kekuatan di alam ini hanya Tuhan yang Maha Esa? Atau manusia memang punya kekuatan sehingga apapun hasilnya adalah jerih payah manusia? Masuk surga ya jerih payah manusia, atau tidak, atau gabungannya. Video ini akan menjelaskan hal-hal tersebut, tidak menjelaskan sih, bercerita, berbagi. Jadi tolong tonton videonya sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman dan prasangka yang tidak-tidak. Sebelumnya saya ingin Anda membantu saya untuk ngeklik tombol subscribe Lianafla dan membagi atau mengirimkan ke teman-temannya. Halo, apa kabar? Anda menonton channel Lianafla di playlist Majelis Tobang. Jabariyah dan Qadariyah adalah istilah yang digunakan dalam agama Islam. Pembahasan tentang takdir kali ini saya lebih pengennya itu pembahasan secara universal, secara umum, lintas agama. Tapi wong yang saya tahu itu lebih banyak ke agama Islam, jadi izinkan saya mengambil beberapa wacana atau narasinya berdasar Islam. Tapi ini tuh pakai logika manusia. Jadi saya menembaknya dari logika. Nanti dalil-dalil nakli, dalil-dalil firman-firman itu tidak saya sebut, kita pakai dalil akli. Jabariyah itu adalah aliran yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini itu atas kehendak Tuhan, kehendak Allah. Itu ada yang terkenal, tidak ada daun yang jatuh tanpa izinnya. Jadi apapun, kaya, miskin, matinya kapan, cerai, hidup bahagia, masuk neraka, surga, itu sudah didesain oleh Allah. Kemudian yang Qadariyah itu kebalikannya, mengatakan bahwa manusia lah yang menentukan nasibnya. Di Quran itu ya ada yang binggoiri kaum, binggoiri itu kaum itu ada ya, tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali. Saya tidak akan membahas itu, kita pakai logika saja. Saya sering, ini kan omongan seperti di warung-warung itu ya, saya sering mengumpamakan seperti ini. Tolong dipahami ya, apakah hubungan manusia dengan Tuhan itu seperti anak yang memegang mobil pakai remote control. Jadi mobil itu mau di kemana-mana tergantung remote-nya. Mobil tidak punya kehendak, kekuatan apapun. Mungkin kehendak ada, kita tidak tahu, tapi jelas semua pergerakan mobil itu atas remote yang dipegang oleh si anak tadi. Ataukah hubungan Tuhan dengan manusia itu seperti kita dengan anak kita? Kita sudah mendidik, benar-benar begini, sudah mendoakan, sudah menyekolahkan, tapi hasilnya kita tidak menentukan. Ada yang luput begitu ya. Atau seperti petani dengan tanamannya. Sudah pakai teori ini, disemprot, dipupuk, tapi hasilnya kadang tidak sesuai, kadang sesuai. Nah, pakai logika seperti itu. Secara akal, ini terutama yang mengetahui agama dulu ya, yang beberapa mengetahui urusan agama, karena ini memang dalilnya ada di agama, itu mengatakan bahwa Tuhan itu memang pusat segala sesuatu. Oh ya, ini adalah ilmu tingkat tinggi menurut ukuran dan pendapat saya. Ilmu tingkat tinggi. Jadi tolong videonya ditonton lengkap. Nanti kalau ada kata-kata saya yang belum saya ungkapkan di sini, mungkin di belakang dan lain-lain supaya tidak salah. Ilmu tingkat tinggi. Jadi hati-hati ketika memperdengarkan supaya tidak terjadi salah paham. Tapi tidak aneh-aneh. Tidak aneh-aneh, tidak melanggar ini, tidak ya.
kembali ke logika. Kalau memang Tuhan itu yang menentukan segalanya, maka perumpamaan yang paling tepat itu adalah seperti anak dan mobilnya itu. Kemana-mana ya, yang menentukan, yang memegang remote Tuhan. Betul-betul tidak bisa punya apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Kalau di situ ya. Lagi, saya bukan kaum Mu'tazilah, jadi orang menggunakan akal itu tidak apa-apa, memang itu termasuk sumber daya, ada dalil nakli, dalil akli, kecuali itu dicari untuk pertentangan. Nah, ini kan untuk pengeklopan. Jadi ilmu tingkat tinggi, kalau itu memang pakai remote. Dasar-dasar yang lainnya banyak sekali. Kalau misalnya mau pakai yang gaib-gaib itu ya maksudnya yang riwayat, yang tidak logika, banyak orang yang masuk surga hanya karena menolong ini, hanya melepaskan burung, dan seterusnya. Itu di Islam ada pelacur yang memberi makan anjing. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa orang itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya, termasuk Nabi itu Pak Quraisy ya, waktu Ramadan kapan pernah jadi kontroversi itu, seperti itu. Jadi, sekarang kalau kita balik bahwa manusia itu menentukan semuanya, berarti masuk surga usaha manusia. Kayak lihat Tuhannya di mana? Kalau manusia punya kekuatan. Lalu ada aliran yang mencampur. Jadi kata-katanya itu Tuhan yang menentukan, kita wajib berikhtiar. Iya, kalau itu. Ikhtiar itu wajib, namanya wajib. Kalau tidak dijalankan berarti kita berdosa. Kita diberitahu lewat kitab-kitab atau orang tua, ulama, pendeta dan lain bahwa kita berikhtiar. Lagi pula mana ada zaman sekarang orang yang tidak berikhtiar. Itu dulu kan ada kata-kata, kalau begitu ya kita leda-ledi saja, tidak usah bekerja, kalau jatahnya kaya ya kaya, nggak ada. Sekarang ini orang yang saya kenal saja itu banyak yang bekerja siang malam, siang bekerja, malam bekerja. Kalau malamnya bekerja sesuai jam, siangnya bertani, beternak, mending. Ini tidak, siangnya bekerja, ya karyawan, malamnya bekerja karyawan. Ada jam kerjanya, sampai ngantuk-ngantuk begitu. Apa sih yang murah zaman sekarang? Untuk hal yang baik, misalnya orang tua sekarang menyekolahkan anaknya ke sekolah yang mahal-mahal, supaya berkualitas dan lain-lain. Jadi berusaha itu jelas sudah lah ya, berusaha. Nah sekarang kalau semua itu atas manusia, lah Tuhan di mana? Nah, semuanya harus, kan nggak ada Tuhan nanti nggak ada kata-kata hidayah, nggak ada kata-kata terinspirasi, nggak ada kata-kata tiba-tiba orang itu sadar. Kan banyak cerita seperti itu, atau mimpi atau apa ya. Jadi ya sebenarnya agak sulit untuk menjauhkan dari yang gaib. Nah, gabungan itu maksudnya adalah seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita? Sekarang kita asumsikan begini ya, asumsinya ini. Jadi ikut aliran apa? Ikut aliran Jabariyah sebutlah. Bahwa semua yang menentukan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Kita itu hanya disuruh berusaha. Semuanya berarti memang sudah didesain. Berarti termasuk dimasukkan neraka. Nah, itu orang tidak berani ngomong begitu. Tidak berani ngomong, Allah itu kan maha baik, masa dimasukkan neraka. Kan kata-katanya begitu. Kalau salah itu kesalahan manusia, kalau benar dari Allah. Nah itu kalau anak-anak sekarang ya diprotes. Kalau salah kita kok, kalau baik Allah kan. Nah itu sebenarnya adabnya, sopan santunnya. Makanya tadi saya mengatakan ini adalah ilmu tingkat tinggi. Jadi kita kembali ke asumsi, asumsinya memang semua dari Allah, semua. Kita yang orang Islam disuruh sholat, Kristen disuruh ke gereja, beramal baik, ya sudah beramal baik. Disuruh meminta doa surga, ya minta. Tidak usah, misalnya levelnya masih pengen minta, nggak usah pura-pura tidak meminta, misalnya. Berusaha, akal kan ada. Oh kok miskin misalnya, oh pengeluarannya dikurangi, oh pemasukannya ditambahi. Nah, dengan anak itu terutama, dengan anak itu kan banyak yang apalah demi pekerjaan anaknya ditinggalkan, itu salah jelas ya. Anaknya susah kalau jadi baik kalau begitu, lebih ke perhatiannya. Oh bekerja harus baik, oh kalau melihat koruptor itu nggak suka jangan korupsi, kan begitu. Jadi ya kita melakukan hidup seperti kita melakukan seperti bekerja ngirit pakai akal itu, tapi jangan merasa bahwa itu kita piye.
pas sholat misalnya, pas berbuat baik misalnya, kita selalu ingat, oh ini yang membuat kita baik itu Allah, Tuhan. Begitu. Ya ini makanya ini saya sebut tadi lintas agama, pokoknya yang kemanusiaan ya, logika. Mungkin di agama lain tidak ada yang seperti itu, tapi sebagai manusia kan kita bisa mikir gitu. Tapi khusus orang-orang yang percaya pada pencipta ya, termasuk katanya orang Jawa dulu, walaupun animisme, dinamisme dan seterusnya. Pokoknya ada kaulah Gusti itulah ya. Kalau tidak mengenal konsep ketuhanan, yang ateis itu tidak mengerti, pasti dibantah. Jadi ini untuk yang mengenal ada Tuhan, ada makhluknya, ada manusia. Begitu. Jadi pas kita berbuat baik jangan sombong. Ingat ketika kita sombong misalnya, maaf ya, saya tahunya kan Islam ya. Misalnya tengah malam sholat begitu misalnya. Mungkin tidak sombong karena tidak, tapi merasa paling benar, baik sendiri. Nah, itu yang selalu harus ingat Allah, selalu ingat Tuhannya. Maka religius itu tidak sembarangan, harus selalu ingat. Kalau selalu ingat itu kan seperti tidak ada harganya kita ya. Kecil sekali. Tapi tetap berusaha. Terus pikirannya yang padang, yang jembar. Makanya pakai logika itu penting berusaha. Yang jembar. Oh misalnya miskin ya tidak apa-apa. Wong orang miskin ya banyak. Oh misalnya termasuk ketika kita melakukan hal yang seolah terpleset lah, jatuh misalnya khilaf atau apa-apa ya kembali. Bukan menyalah-nyalakan ya. Jadi ini untuk ilmu tingkat tinggi. Nah, aku ya tak nyopet terus, nah itu tidak masuk di mendengarkan ini, tidak masuk. Jadi orang yang sudah pengen berusaha baik, taruhlah pengen berdekat dengan Tuhannya, tapi tentang konsep itu. Dan itu rasanya enak ya, kalau di agama Islam itu misalnya itu namanya tawakal, itu namanya Tuhan akan selalu beserta kita dan seterusnya. Orangnya sudah jadi santun, tidak sombong, tidak merasa benar sendiri, seperti itu. Jadi kalau dipilih Qadariyah dan Jabariyah, mestinya orang memilih Jabariyah, yang bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan, apalagi anak kita yang punya nasib sendiri-sendiri, jadi semuanya sudah dihitung. Ingat itu terus, tapi dia marahin lokro, wong kita nggak tahu takdir kita, tidak tahu. Kalau di hubungan agama apalagi ada rahmat ya. Nah, intinya di dunia ini kan bagus kalau berbuat baik, bahagia, enak. Kalau berbuat baik, kalau jujur, tidak sembunyi-sembunyi di belakang istri, tidak umpet-umpetan di belakang bos misalnya, kan enak. Kemudian kalau kita berbuat baik misalnya, menegur orang, berbicara dengan lantang, itu kan juga rasanya enak, plong. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan itu dipahami. Tidak pikir, orang kan kadang tidak berpikir sampai ke situ logikanya. Pokoknya mbok ketika ditanya ini bingung, ketika ditanya itu bingung, ketika ditanya ini bingung. Jadi sebaiknya penonton majelis topeng itu memang cerdas ya, cerdas dengan tidak harus pendidikan formal, dengan mendengar ini, dengan jagong di mana saja, banyak serawung itu bisa cerdas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya.